Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang luar biasa ini, kami dari kelompok 39 gelombang 4 tahun 2022 akan mempresentasikan terkait dengan laporan akhir program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa kami. Nah, sebelum itu di sini lokasi yang kami ambil yaitu di Desa Sitirjo, Lemah Dhuwur, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, untuk itu kegiatan yang kami lakukan sekitar tanggal 23 Maret sampai 23 April tahun 2022. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anas Rizky Firdaus, rekan-rekan bisa memanggil saya Anas. Saya dari manajemen dengan NIM 2020 10 16 03 11 488. Untuk yang kedua, selanjutnya dengan saya, nama saya Kartika Rizky Nabila dengan NIM 2020 10 3 11 041 jurusan Sosiologi. Untuk yang ketiga ada saya Avinas Rizky Imandani Maulana, bisa dipanggil Avinas. Saya dari Prodi Sosiologi NIM 2020 10 310 311 026. Selanjutnya ada saya, Afrido Agung Yogi Prasetyo, bisa dipanggil Yogi, NIM 2020 102 103 11 019 dari Prodi Agribisnis FPP. Selanjutnya, saya Hana Octavia Haryono dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2020 103 103 11 050. Nah, baik, itulah tadi perkenalan dari anggota kami. Nah, untuk konsultasi yang pernah kami lakukan dengan dosen pembimbing lapangan kami, yaitu bertepatan di kantor Muhammadiyah, tepatnya di Jalan Gajah Yana nomor 28B. Nah, selanjutnya yaitu mengenai video atau laporan akhir. Di sini saya mohon izin untuk share screen terkait dengan laporan akhir yang sudah kami siapkan. Nah, di sini kegiatan kami tepatnya di Desa Sitirjo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Maret sampai 23 April 2022 dengan tema dan judul Pemberdayaan Upaya Penyaluran Hidup Sehat Masyarakat di Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH, SHI, MHAM. Nah, pastinya di sini tujuan kegiatan kami yaitu untuk membangun masyarakat yang sehat dan mawas diri dalam pandemi COVID ini, serta mendukung kemandirian masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan melakukan sebuah program bagaimana tetap bisa menjalani hidup sehat, tetap produktif dengan melakukan pencegahan, dengan langkah-langkah yang pastinya sudah kami persiapkan, dan juga untuk membantu dan mengembangkan UMKM yang ada di Desa Sitirjo, sekaligus mengembangkan kreativitas anak-anak di Desa Sitirjo. Nah, ini merupakan balai desa yang kami gunakan atau sebagai posko kami. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Hana. Saya di sini bertanggung jawab sebagai pendidik, yaitu tanggung jawab saya adalah sebagai dokumentasi foto dan video selama kegiatan PMM berlangsung. Dan selain itu, tugas saya sebagai editor feed IG, live report IG, dan upload video tutorial di YouTube. Yang pertama yaitu rapat anggota PMM. Dan yang kedua adalah packing masker dan hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah pembelian disinfektan,
Keempat, penyemprotan tempat umum. Kelima, penyemprotan tempat ibadah. Dan keenam adalah sosialisasi PHBS dengan ibu-ibu sekitar. Selama kegiatan berlangsung, ada beberapa kendala seperti miskomunikasi dengan pihak desa dan yang datang tidak sebanyak yang diundang, dan banyak sekali yang belum mengerti tentang materi yang akan kita sampaikan. Namun, beberapa kendala di atas dapat kita tangani dengan cara berimprovisasi dengan masalah yang ada atau dengan diskusi kelompok. Selama kegiatan berlangsung, saya memberi ide kreatif, yaitu tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yang memiliki target ibu rumah tangga sekitar. Saya meminta bantuan teman saya dari jurusan kesehatan untuk menjelaskan apa itu PHBS. Tujuan dari sosialisasi ini selain memberi pengetahuan tentang PHBS, yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kendala dari PHBS tersebut adalah ibu rumah tangga yang kita undang tidak sebanyak yang datang. Yang datang hanya sekitar 15 orang. Namun, alhamdulillah acara berjalan lancar sampai akhir. Dan untuk dokumentasi dan publikasi bisa dilihat melalui laporan akhir yang kami buat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Avinas. Saya di sini sebagai bendahara, di mana tugas saya adalah mengelola keuangan di PMM ini. Saya akan menjelaskan untuk program yaitu budidaya tanaman toga, di mana budidaya tanaman toga ini merupakan suatu implementasi praktek dari program sosialisasi kesehatan. Untuk selanjutnya ada sosialisasi bahaya bullying, di mana bullying sebagai program di PMM ini karena maraknya bullying yang dilakukan oleh siswa-siswi yang masih awam dengan apa itu bullying. Ditargetkan memberikan wawasan terhadap para siswa untuk tidak melakukan bullying. Untuk yang selanjutnya adalah lomba mewarnai poster kesehatan. Program ini adalah suatu fun game lah buat para siswa kelas 1 SD, di mana dari sosialisasi minat baca supaya tidak membosankan, dilanjutkan dengan program kerja mewarnai ini supaya siswa dan siswi ini tetap fun gitu. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya Anas sebagai koordinator kelompok 39, di mana kontribusi saya mengenai program PMM ini yaitu saya melakukan koordinasi sekaligus konfirmasi dengan yang pertama dengan anggota kelompok saya dan yang kedua dengan beberapa struktur dari pengurus desa seperti Kasun dan juga Ibu Cari, di mana konfirmasi dan koordinasi ini adalah salah satu jalan yang pastinya diwajibkan agar komunikasi dan juga kegiatan dapat terlaksanakan dengan lancar. Nah, di sini kegiatan yang pertama ada literasi dan trigatra. Yang kedua ada evaluasi mingguan dan ada tadarus keliling. Nah, program inovatif yang saya usungkan dan saya buat yaitu yang pertama ada pengembangan literasi dan juga pengenalan trigatra bangun bahasa, di mana yang kita ketahui bahwa literasi di Indonesia ini sangat-sangat minim. Kita sebagai pemuda harusnya sebagai dinamisator sebuah pergerakan. Nah, alasan saya mengambil program ini yaitu untuk menanamkan jiwa literasi yang ada pada diri kita dan juga memperkenalkan serta mengembangkan literasi yang ada di SDN Siterejo 1 Kabupaten Malang. Nah, pengenalan Trigatra Bangun Bahasa, di mana Trigatra Bangun Bahasa ini yaitu program dari Kemendikbud, di mana kita sebagai warga Indonesia diwajibkan untuk yang pertama yaitu mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua ada melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga ada menguasai bahasa asing, di mana ketiga bahasa tersebut harus saling berkolaborasi untuk penunjang pendidikan dan juga pengembangan literasi. Nah, hambatan dari kegiatan yang saya usulkan ini yang pertama yaitu kurangnya minat baca, sehingga literasi yang ada di SDN Siterejo
1 ini sangat minim. Jadi kendalanya itu. Namun tantangan bagi saya yaitu mengembangkan dengan cara 15 menit membaca setiap harinya, di mana 15 menit membaca setiap harinya dapat memberikan informasi-informasi baru. Juga memperkenalkan Trigatra Bangun Bahasa dengan mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diharapkan siswa-siswi SDN Siterejo 1 ini dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya juga saya sebagai jurusan manajemen, saya juga berkontribusi dalam belajar dan juga menerapkan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari seperti digital marketing terhadap UMKM yang ada di Desa Siterejo tersebut. Untuk kegiatan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frido Agung Yogi Prasetyo. Di sini saya di PMM ini saya bertugas sebagai humas, yaitu tugasnya itu mengupload laporan harian. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama adalah buka bersama warga, kunjungan UMKM dan pembagian takjil. Di buka bersama kita bertempat di di balai desa, lalu yang kunjungan UMKM kita ke desa-desa, ada 2 kunjungan UMKM. Yang pertama itu kunjungan UMKM rakyat, dan kedua kunjungan UMKM di kayu, di produksi kayu. Di kunjungan UMKM desa 1 itu di rakyat, kita membantu warga untuk membuat raket-raket atau merakit raket, dan yang kedua kita membantu dengan cara memasarkan produk di sosial media. Dan yang pembagian takjil berkenaan di bulan Ramadan, jadi kita tambahkan program pembagian takjil. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hana Oktavia Haryono. Di sini saya bertugas sebagai sekretaris, di mana tugasnya yaitu pembuatan laporan-laporan harian dan laporan akhir. Di sini saya berkontribusi dalam kegiatan pembagian takjil yang diselenggarakan di masjid, dan ini selanjutnya kegiatan pembelian cenderamata untuk tanda terima kasih kepada desa, dan ini terakhir penutupan yang diselenggarakan di kantor desa Siterejo yang dihadiri oleh Bapak Kasun. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itu merupakan suatu program inovatif dan juga sumbangsih ide dari rekan-rekan atau kelompok saya. Nah, yang kedua ini ada lampiran kedua, yaitu di mana kami mempublikasikan kegiatan kami melalui web Kompasiana, di mana Kompasiana ini merupakan strategi bagi kami untuk memperkenalkan serta mempromosikan kegiatan-kegiatan menarik. Yang pertama ada link Kompasiana 1 yang dapat diakses langsung, di mana linknya nanti akan kami bagikan di akhir sesi nanti. Nah, di mana pada publikasi ini yaitu pengembangan minat baca sekaligus pengenalan Trigatra Bangun Bahasa dalam meningkatkan literasi di SD Negeri Siterejo 1 Kabupaten Malang. Nah, yang kedua ada penyuluhan dan penanaman bibit toga sebagai tindakan pencegahan penyakit, di mana kegiatan ini juga serangkaian dengan PHBS atau penyuluhan hidup bersih dan juga sehat, di mana pada publikasi ini kami menggunakan Kompasiana, dan yang ketiga melalui lampiran atau video kegiatan atau tutorial kami. Nah, untuk kegiatan kami akan kami
kami putarkan sesaat lagi. Nah, berikut merupakan video dari awal kami melakukan kegiatan sampai juga penutupan. Selamat menyaksikan. Gets kick. Nah, baik itu tadi penjelasan mengenai program pengabdian masyarakat dari kelompok 39 gelombang 4 2022. Dan juga sekian atas presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.